Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih mengikuti perkuliahan saya pagi ini, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jangan lupa untuk login zakat dulu ya, itu penting sekali. Setelah itu Anda gabung di aplikasi Zoom yang sudah saya share linknya, link invitation sama meeting password ya. Oke, untuk pagi ini materinya mengenai arsitektur hardware ya. Ini adalah sebuah arsitektur hardware. Dan saya share screen dulu. Ini adalah sebuah teori tentang hardware komputer. Sudah tampil ya PowerPoint-nya ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Oke, arsitektur hardware tradisional ya. Kenapa dikatakan tradisional? Pasti ada juga arsitektur hardware modern. Arsitektur perangkat keras komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama. Ya. Ada prosesor, ya CPU, kemudian ada memori penyimpanan, ada masukan input, dan keluaran output. Ya. Nah, kalau melihat 4 komponen utama ini, ya, arsitektur perangkat keras komputer tradisional, itu kalau hardware yang kita pakai itu termasuk masih tradisional atau sudah modern? Halo? Kira-kira masih tradisional atau sudah modern? Nggak dengar? Oke. Model arsitektur tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann ya. Itu istilah sudah dibagikan. Jadi pada saat awal itu komputer itu ukurannya sangat besar, ya, sehingga komponen-komponen dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Kalau zaman dulu itu mungkin karena ini komputer sangat besar ya, itu ukurannya bisa memenuhi satu ruangan ya, mungkin ruangan ukuran 10 kali 10 meter ya, atau seperti kayak kontainer itu ya, besar sekali memang. Jadi itu sekitar pertengahan tahun 1900 ya. Ya mungkin tahun 40-an, tahun 50-an begitu. Nah, sang pengguna itu ya programmernya ya, sekaligus menjadi perangkat merangkap operator. Juga dia bekerja di dalam ruangan komputer tersebut. Kalau sekarang kan kita itu bukan programmer komputer yang kita pakai, tapi kita hanya pengguna ya. Jadi kalau komputer sekarang itu karena modelnya sudah sangat portable, simple, lengkap, canggih begitu, dan bisa bekerja dimanapun, maka sangat berbeda dengan programmer komputer zaman dahulu. Jadi ya dia yang program, dia yang mengoperasikan, dan kerjanya juga di situ juga, karena itu tadi karena ukuran komputernya sangat besar, sangat susah dipindah ya, mungkin bisa dikatakan mustahil, maka ya dia buat komputer di situ, diprogram di situ, dia yang pakai, dia yang mengoperasikan, kerjanya juga di situ. Nah itu
generasi komputer zaman dulu. Nah, sistem operasi ya tujuannya. Ada yang tahu nggak sistem operasi itu apa? Halo, are you still there? Masih mendengarkan? Halo? Ini kok yang muncul 3 Iya, kali. Pak. Nah, apa? Sistem operasi itu apa? Apa ya? Cara pengoperasiannya, Pak. Itu. Bukan. Apakah sistem operasi itu? Perangkat lunasnya, Pak. Apa ya? Perangkat lunak. Contohnya sistem operasi apa tuh? Contohnya apa? Linux. Linux. Terus? Apa ya? Windows. Windows. Nah, apalagi? Mac. Mac. Pak. Mac apa? Yes. Mac apa? Android. Oh ya, Android itu sistem operasi Mac. mobile ya. Mac? Iya. Macintosh. Ya. Macintosh ya. Iya, Macintosh. Itu punyanya siapa itu? Macintosh punya siapa? Punyanya Apple, Pak. Oh, Punyanya iya. Apple. Punyanya Apple ya. Oke. Ada sistem operasi yang lain nggak selain 3 itu? Maksudnya Macintosh, Linux, kemudian apa itu? Windows. Windows, apalagi ya? Android. Apa? Android. Android ya, Android kan mobile, maksudnya yang untuk PC. Apa ya? Nggak tahu. DOS. Apa? DOS. Oh ya, itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Ya, itu juga salah satu termasuk sistem operasi ya. Ya, jadi ada Windows, ada Linux, ada Macintosh ya. Ada Unix ya, UNIX, Unix. Nah, itu juga salah satu sistem operasi. Kalau yang mobile untuk HP yaitu ya seperti Android, kemudian apalagi sejenisnya Android, iOS. iOS ya. Itu punyanya iPhone ya, iPhone operating system ya. Terus apalagi ya? Symbian, Pak. Symbian. Oh iya, Punya Nokia HP jadul. Ya, betul Symbian ya. Itu apa? Salah satu sistem operasi yang mobile yang pakai. Oke, kita lanjut. Oke ya, tujuan sistem operasi itu antarmuka antara user dengan hardware ya. Jadi contohnya begini. Kalau kita ngomong sistem operasi HP lah ya, nggak usah laptop lah, HP. Anda punya HP itu bisa Anda berhadapan berjam-jam. Itu karena ada sistem operasinya. Ya. Coba kalau HP itu tidak ada sistem operasinya, walaupun HP itu mahal harganya puluhan juta. Kan ada HP yang harganya puluhan juta ada. Atau minimal yang belasan juta lah. Itu percuma, Anda mau pegang itu kan jadi benda mati, nggak ada fungsinya. Ya. Mending pakai HP yang apa kelas apa ya istilahnya ya, yang hemat gitu, yang mungkin harganya di bawah 3 juta, di bawah 2 juta. Tapi ada sistem operasinya, itu malah ada manfaatnya. Ya, Anda mungkin bisa berjam-jam pakai HP itu ya.
Karena satu ada powernya, ada baterainya full, kemudian ada sistem operasinya, kemudian ada paketan internetnya, paketan data, ya udah. Daripada Anda pakai HP yang mahal gitu ya, sudah tidak ada sistem operasinya, sudah tidak baterainya tidak ada, terus apalagi paketan datanya, walaupun itu mungkin HP merek mewah seperti iPhone ya, mungkin iPhone yang terbaru sekarang itu iPhone berapa ya? iPhone 10, iPhone Max Pro atau berapa yang harganya 24 juta, 25 juta ya. Tapi percuma kalau tidak ada sistem operasinya. Nah, selain itu tujuannya adalah pemakaian bersama hardware maupun data antar user ya. Ini kalau kita ngomong di sisi komputer, PC ya, personal komputer, baik itu desktop atau netbook ya, notebook ya, itu kan contoh seperti yang saya hadapi ini atau Anda yang hadapi, Anda mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop begitu ya. Anda bisa melihat saya, kita bisa berinteraksi, itu kan fondasinya kan karena ada sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi ya bisa dikatakan mustahil gitu ya. Karena kalau ibarat manusia, sistem operasi ini nyawa. Coba kalau manusia tidak ada nyawanya terus kayak piye kan. Ya, maka sistem operasi ini yang membuat sesuatu yang mati menjadi hidup, katakanlah seperti itu. Untuk pembahasan komputer atau phone ya. Nah, pemakaian bersama hardware maupun data antar user. Contoh kalau Anda itu di rumah ada satu PC atau mungkin di kantor ya, ada satu PC atau laptop yang dipakai bersama. Nah, kemudian kalau Anda ketahui kan di komputer atau di laptop itu kan kita bisa buat semacam akun ya, akun yang berbeda ya. Anda buat login punyamu, terus temanmu buat login. Walaupun itu tidak berbasis jaringan, jadi hanya satu PC. Sehingga ketika Anda login, itu kalau sudah support NTFS ya, jadi Anda tidak bisa masuk ke punyanya teman Anda walaupun masih dalam satu lokal PC ya. Seperti itu. Nah, pemakaian bersama hardware maupun data antar user. Pengaturan penjadwalan, ada pemakaian CPU, I/O secara bergantian. Nah, ini contoh seperti ketika Anda kalau bisa mengecek statistik, Anda bisa mengecek statistik. Ini Anda bisa melihat presentasi saya enggak? PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Jelas ya? Bisa. Oke. Jelas. Pengaturan penjadwalan, ada pemakaian CPU, I/O itu input output secara bergantian. Kemudian menunjukkan lingkungan di mana seorang user dapat mengeksekusi program-programnya. Contoh, Anda itu punya laptop, Anda beli laptop baru ya, baru itu bisa second, bisa dari toko ya. Katakanlah kalau dari toko, itu saya mungkin betul-betul baru ya. Itu kan ketika dibeli mungkin saja itu belum ada sistem operasinya karena saking barunya. Terus karena Anda cah Stekom ya atau cah kuliah di perguruan IT. Terus sampai rumah Anda sudah punya master ya, master software. Terus Anda install dulu sistem operasi. Mungkin kalau sekarang Windows berapa sekarang yang terbaru, Mas? Mbak, sekarang yang terbaru Windows berapa ya? Halo? Windows 10, Pak. Oh, Windows 10 ya? Windows 10 ya? Punyamu juga pakai itu? Iya, Pak. Iya. Pak. Yang 13 saya udah ada.
Yang 13 kayaknya udah ada. Bukan, Windows-nya kan Windows 10 ya sekarang ya. 10. Oke. Nah, kemudian Anda install Windows 10 gitu ya. Nah, ketika Anda install Windows 10, kan mesti ada program-program bawaan ya. Bawaan itu ya seperti Notepad, kemudian note apa ya, terus kayak aplikasi untuk video player, audio player yang bawaan-bawaan. Tapi kan mestinya Anda mungkin seorang programmer atau Anda seorang graphic designer. Kalau graphic designer kan mestinya di situ ada aplikasi seperti Photoshop, kemudian Corel Draw, kemudian banyak yang macam-macam ya. Itu kan pastinya tidak termasuk program bawaan. Anda mungkin seorang programmer, Anda bekerja dipakai Notepad++ atau apa itu web editor ya, web editor, kemudian pakai PHP server dan sebagainya begitu. Itu pasti tidak bawaan dari sistem operasi. Nah, ketika Anda menginstall program-program itu untuk kelancaran pekerjaan Anda, maka ketika program itu diinstal, dia akan bergantung di sistem operasi. Nah, sistem operasi inilah yang nanti akan menunjukkan lingkungan di mana seorang user ya kita ya dapat mengakses program-program. Contoh ketika kita install MS Office gitu ya. Kemudian setelah selesai dari sistem operasi itu memberikan shortcut klik di desktop. Nah, disinilah kita akan dimudahkan oleh sistem operasi ketika kita mengeksekusi program-program yang kita butuhkan. Oke, fungsi dalam sistem operasi ya. Ini membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Ini fungsi sistem operasi. Menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Kemudian satu lagi fungsi penting sistem operasi adalah program pengendali ya, yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Nah, ini contoh kayak Anda itu kerja, terus Anda buka banyak aplikasi, atau mungkin Anda mengaktifkan web browser ya, seperti Mozilla, Firefox, atau mungkin Google Chrome. Nah, itu Anda banyak buka tab-tab gitu, dan semuanya mungkin video. Nah, kemudian itu akan makan banyak memori ya. Nah, itu kalau memorinya sudah lack of memory, itu kan blank, mesti kan not responding, hang lah, blank. Ya. Nah, ini karena sistem operasi yang dia sebagai pengendali, ya. Karena kalau itu dibiarkan, kita sebagai user juga tidak tahu bahwa komputer itu punya batasan-batasan kemampuan tertentu ya, teman. Ketika mungkin RAM-nya hanya 4 GB gitu ya. Anda buka aplikasi yang berat-berat seperti Photoshop, Corel, terus buka apalagi itu aplikasi movie player dan sebagainya. Dan itu sampai agak lama itu otomatis kan akan makan banyak memori. Nah, kemudian Anda tiba-tiba, ini laptopku kok enggak jalan ini, Anda klik-klik kok bang gitu ya. Akhirnya kontrol Alt Del gitu ya. Not responding semua. Nah, seperti itu. Ini sistem operasi yang mengambil alih. Nah, itu Anda perhatikan generasi komputer versi pertama itu bentuknya so besar kayak gini.
Ini komputer semua ini. Ya, ini komputer semua loh. Ini kayak kalau Anda perhatikan kan kayak lemari, ada banyak kabel-kabel. Ini kalau zaman sekarang ini sudah menjadi server ya. Ini komputer, personal komputer loh. Besarnya kayak gini. Kalau zaman sekarang ini sudah menjadi server di sebuah perbankan kelas nasional. Jadi cuman bentuknya ada kayak gini juga sih. Lebih rapi. Ini kan kabelnya juga di depan semua kan gitu. Jadi dilihat juga ada begitu enak itu. Nah, ini generasi pertama ya. Tahun 43 sampai 46. Ini yang ENIAC, yang IAS itu tahun 52. Yang tadi kita katakan von Neumann itu. Dulu desimal, kalau ini biner. Ini non komersil ya. Karena dipakai untuk sendiri dan ini program-program yang tersimpan, store program. Nah, ini yang generasi kedua itu sudah lumayan ya, kayak mesin fotokopi ya, atau kayak kulkas lah berarti. Ya, itu lumayan, masih bisa dipindah-pindah kalau ini, walaupun modelnya ya disuruh-suruh gitu ya, didorong-dorong atau ya bisa dipindah lah. Nah, ini tahun 47, tahun 53, 55. Jadi Anda itu ya sedikit, minimal sedikit tahu lah sejarah komputer ya. Jadi tidak hanya tiba-tiba wah ini ada komputer yang Anda pakai setiap hari, Anda bisa bawa kemana-mana, itu sejarahnya itu tidak sesederhana itu. Jadi komputer itu sangat besar seperti yang tadi barusan. Kemudian ini yang kedua adalah kayak lemari ya, kayak mungkin mesin fotokopi atau kulkas gitu. Ini adalah arsitektur komputer von Neumann tadi. Walaupun berukuran besar, sistem tersebut dikategorikan sebagai PC, personal komputer. Nah, siapa saja yang ingin melakukan komputasi harus memesan antri untuk mendapatkan alokasi waktu 30 sampai 120 menit. Jadi kalau pas waktu itu ya komputer sebesar itu Anda mau melakukan komputasi itu ya contohnya seperti kalau sekarang ya Anda mau mengerjakan pekerjaan membuat dokumen gitu ya. Nah itu untuk mendapatkan alokasi waktu itu antri ya 30 sampai 120 menit karena mungkin yang buat yang mau pakai teh. Kalau sekarang kan semua orang kan sudah punya semua. Jadi atau mungkin di warnet lah, Anda punya itu kan mesti kan banyak yang kosong, nggak usah hampir sampai segitu lamanya. Nah ini sebetulnya kan ini ya, ada masukan input, ada keluaran output, ada prosesor. Oke ya, 3 sasaran sistem operasi untuk kenyamanan. Jadi membuat user menjadi lebih nyaman. Ya, seperti kita ini. Contoh kata apa ya? Ketika kita dulu, mungkin Anda tidak menangi. Dulu kan waktu belum ada komputer itu kan ada alat namanya mesin ketik. Ya fungsinya sedikit banyak sama. Jadi ketika kita ini dalam bidang pekerjaan membuat surat ya, membuat surat atau laporan gitu ya. Nah, dulu kalau kita pakai mesin ketik itu ngetik gitu, katakanlah ini contoh Anda buat proposal ya, proposal skripsi gitu ya. Nah, itu Anda sudah buat mungkin ada sekitar 15-20 halaman diajukan ke dosen pembimbing, terus kemudian direvisi coret-coret sana sini. Padahal Anda membuatnya itu bersurabaya. Ini kalau kita pakai mesin ketik ya. Kalau dosen pembimbing itu nyoretnya bagian tengah ini bagian tengah. Ini sedikit tengah, ada atas, ada bawah. Itu kalau Anda pakai mesin ketik,
untuk melakukan perbaikan revisi itu Anda harus ngetik ulang dari awal. Ya. Karena Anda tidak punya filenya, Anda tidak bisa melakukan editing gitu kan. Tapi kalau pakai komputer, bahkan kadang buat laporan skripsi proposal yang berlembar-lembar itu aja semalam jadi, karena tinggal copy paste ya, copy sana copy sini itu gabung, terus ada fitur-fitur tertentu untuk meringkas dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh kenyamanan ya di dalam sistem operasi. Kemudian efisien juga ya. Jadi menjadikan penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Ya, karena kalau sekarang eranya sebenarnya paperless ya. Jadi setelah komputer itu kemudian di print out gitu ya. Walaupun kita masih punya datanya. Nah, sekarang eranya itu sudah keren gitu ya. Sudah paperless sehingga banyak kantor, baik itu kantor swasta maupun pemerintah, itu sudah menggunakan apa istilahnya SOP ya, standar operasi prosedur pekerjaan paperless atau tanpa kertas atau e-paper ya, kertas digital elektronik. Sehingga semakin lama itu peradaban kehidupan kita itu lebih simpel, efektif, efisien. Nah, itu semua pasti tidak terlepas dari eksistensi atau keberadaan sistem operasi tersebut. Nah, ini mampu berevolusi. Jadi memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi baru tanpa mengganggu layanan jalan sistem komputer. Kalau mesin ketik itu ya evolusinya apa ya? Paling dari mesin ketik manual menjadi mesin ketik elektrik, bukan elektronik ya, elektrik. Jadi dia dipakai. Cuman kayaknya sudah tidak ada evolusi di dalam mesin ketik. Kalau komputer itu Anda bisa perhatikan ya, mulai dari komputer yang ukuran jumbo, mungkin satu ruangan kamar, sampai sekarang sudah berevolusi menjadi smartphone. Nah, smartphone itu juga salah satunya contoh evolusi dari komputer itu, yang kemudian dia menjadi smartphone yang kita dalam genggaman. Mulai dari PC, desktop, laptop, tablet, terus HP. Nah, mungkin sekarang tren sudah pakai jam tangan yang apa itu bisa berfungsi seperti smartphone itu ya. Ya walaupun mungkin layarnya tidak lebar, cuman mungkin ke depan itu saya yakin akan ada pengembangan teknologi itu seperti teknologinya Iron Man gitu, muncul kayak hologram gitu. Jadi kayak virtual monitor, keren. Nah, itu saya yakin nanti tetap akan sampai ke situ. Karena manusia itu pada dasarnya pengen yang simple, praktis, lengkap. Dan gitu. Ini salah satu contoh evolusi. Nah, pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para peprogram menulis program. Nah, ya. Kemudian eksekusi program. Kemudian ada akses I/O, input, output. Ya. Penghasilan terkendali terhadap berkas. Mekanisme protek terhadap berkas untuk mengendalikan penghasilan terhadap berkas. Contoh seperti Anda punya file MS Word atau Excel atau Access ya. Di situ ada informasi rahasia punya Anda gitu ya. Nah, tapi itu karena kalau di flash disk atau di mana, Anda takut kalau seumpama itu kok jatuh di tangan orang yang tidak ada sangkut pautnya, kemudian dibuka-buka, ada itu bersifat rahasia.
Maka kan kalau Anda lihat kan bisa ya di hidden ya, kalau di sistem operasi itu. Kemudian mungkin ada di protect supaya kalau mau dibuka nggak bisa gitu. Kalau bisa ya harus pakai password dan sebagainya. Itu salah satu layanan sistem operasi. Pengaksesan sistem artinya pada digunakan bersama set system. Tadi seperti kayak NTFS gitu. Jadi ada kalau Anda akunnya itu seorang admin, aksesnya itu pasti punya akses penuh gitu ya. Tapi kalau user biasa biasanya enggak. Nah, ini sistem operasi dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Sudut pandang pengguna. Sistem operasi merupakan alat untuk mempermudah dengan komputer. Dirancang dengan mengutamakan kemudahan penggunaan. Dalam lingkungan pengguna banyak, multi-user, seperti kayak di jaringan itu ya. Nah, seperti Anda menggunakan siakat itu kan multi-user. Sistem operasi alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Terus untuk jumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit ya, atau tidak ada sama sekali. Misalnya seperti komputer ya, pada peralatan rumah tangga, kunci, itu punya lampu indikator, ada sekarang, terus kemudian rice cooker, ya. Ini juga sebenarnya hampir sama ya, cuman karena itu bisa jalan seperti itu ya pastinya kan ada sistem operasinya. Sistem operasinya tidak, istilahnya tidak sekunder pada sistem operasi di PC. Oke ya, untuk perkuliahan pagi ini kelas jarak jauh mungkin saya akhiri dulu ya, karena ini waktunya juga sudah ada warning dari aplikasi. Ucapkan terima kasih sudah menghadiri atau mengikuti perkuliahan saya. Jangan lupa login ke Siaga. Nanti materi ini akan saya upload ke YouTube dan akan saya share ke Siaga. Nanti bisa Anda lihat sama-sama untuk dikasih. Begitu ya. Halo, masih di sana? Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, saya kira itu saja dulu ya untuk pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk bentuk singkatnya. Bukan singkat boleh diubah ya. Tidak boleh. Itu rumus ya. Tidak boleh diubah. Di sini contohnya BIM